Pemirsa, di Pondok Aren, Tangerang Selatan terdapat klinik sampah yakni Kertabumi Recycling Center yang bergerak dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik. Lewat komunitas ini, sampah-sampah dikelola menjadi produk yang bernilai ekonomi serta menjadi wadah untuk belajar mengelola limbah kepada generasi muda. Permasalahan sampah masih belum terkelola dengan baik di Indonesia. Dari total produksi sampah nasional terdapat 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 35,67 atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola. Melihat hal tersebut, salah satu organisasi yang secara konsisten bergerak dalam pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan, yakni Kertabumi Recycling Center, hadir dengan menawarkan konsep pengelolaan sampah berbasis pada prinsip-prinsip reduce, reuse, recycle yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah sejak dari sumbernya. Mulai dari memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai guna, serta mendaur ulang material yang bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Beberapa di antaranya ada anorganik dari sampah plastik yang dijadikan tas dan organik dari sisa sampah rumah tangga yang dijadikan kompos. Ya, untuk membahasnya kita langsung saja berdiskusi dengan Santi Novianti selaku PR Director Kertabumi Recycling Center. Kita langsung sapa. Selamat siang, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Santi? Waalaikumsalam, selamat siang juga, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kita lihat tadi di tayangan luar biasa sekali teman-teman dari Kertabumi bisa mengolah limbah plastik menjadi berbagai macam karya yang cantik dan bernilai jual ya. Ini boleh diceritakan Mbak awalnya. Mbak Santi, apa sebetulnya yang menjadi kegelisahan teman-teman Kertabumi sehingga membuat sampah menjadi berbagai macam karya seni? Oke. Mungkin kegelisahan kita yang paling utama adalah terkait masalah polusi, masalah sampah, masalah lingkungan ini nggak pernah beres. Dan kami ingin melakukan satu aksi nyata, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa merubah mindset kita terkait polusi atau sampah ini, sehingga dengan pendekatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat kita mau mencoba banyak masyarakat untuk peduli terhadap sampah ini. Ada pemberdayaan juga di sini ya. Tetapi sebelum ke sana saya ingin mengetahui kembali, Mbak Santi, ini menarik sekali ya hasil karya dari Kertabumi yang dilakukan dalam proses mendaur ulang sampah. Ada 3 jenis hasil yang dibuat ya, yaitu ada furniture, souvenir, dan juga bahan-bahan bangunan. Mbak Santi, boleh dijelaskan mengapa memilih 3 segmen jenis ini? Apa yang menjadi visi besar dari Kertabumi sehingga memilih 3 segmen tersebut? Oke, jadi apa yang memotivasi? Karena kami pengen adanya output dari sampah-sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai gitu. Sehingga bisa merubah mindset masyarakat bahwa sampah ini bisa loh menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, dan dari satu furniture atau jadi souvenir itu bisa mempekerjakan banyak tenaga kerja. Jadi sehingga nanti journey dari sampah ini mereka bisa langsung lihat hasilnya jadi souvenir, furniture, ataupun konstruksi bangunan gitu sih. Jadi harus jadi satu mata rantai circular economy di mana material sampah ini bisa banget menjadi bahan baku gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada konsep circular economy di sana ya. Nah, saya juga penasaran bagaimana sebetulnya proses di bank sampahnya, proses pertukaran sampah menjadi rupiah yang dikelola oleh Kertabumi sehingga warga bisa mendapatkan cuan di sana. Tapi ditahan Mbak Santi, kita akan bahas usai jeda ya Mbak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Santi Novianti selaku PR Director Kertabumi Recycling Center. Kita langsung sapa kembali. Mbak Santi, bisa mendengar suara saya dengan jelas sekarang, Mbak? Bisa.
Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Mbak Santi tadi sudah menjelaskan tentang bank sampah ya yang disediakan agar bisa mengajak warga mengumpulkan hasil limbah rumah tangganya di sana dan mendapatkan sejumlah rupiah begitu. Nah ini yang Yes. menarik nih, kira-kira berapa kilo sih Mbak yang bisa dikumpulkan oleh warga sehingga bisa mendapatkan berapa rupiah di sana nih Mbak? Oke. Nah, berapa kilo dan berapa rupiah itu berbeda-beda mungkin setiap nasabah, karena setiap sampah itu mempunyai nilai yang berbeda-beda gitu. Hmm. Misalnya kardus 3.000 gitu, atau misalnya botol air mineral gitu bisa 3.000 sampai 4.000, atau misalnya minyak jelantah bisa sampai 7.000 atau 8.000 per liternya. Jadi sebenarnya bergantung dari rajinnya, banyaknya nggak sampah yang dibawa ke bank sampah gitu. Jadi memang bergantung dari individunya masing-masing gitu. Oke. Jadi jenis-jenisnya beragam dan nanti hasil rupiahnya pun juga beragam ya, Beragam. tergantung dari jenis limbahnya ya. Yes. Oke, saya mau masuk sekarang ke hasil karya seninya karena ada berbagai macam karya yang bisa dihasilkan dari limbah yang dikelola oleh Kertabumi. Ada furniture, ada souvenir dan juga ada konstruksi juga, bahan-bahan Yes. konstruksi yang bisa dihasilkan dari limbah. Ini keren banget Mbak Santi. Boleh diceritakan konsepnya seperti apa ini? Oke, jadi memang ada 3 teknologi yang Kertabumi kembangkan dengan menggunakan material sampah. Yang pertama adalah kita membuat sampah dengan berbagai metode yang kita gunakan, lalu menjadi souvenir, mulai dari plakat, mulai dari coaster, jadi banyak banget. Lalu ada furniture, mulai dari meja, bangku, gitu ya. Banyak juga kebutuhan akan furniture. Lalu yang ketiga adalah yang terus kami kembangkan adalah waste menjadi konstruksi bangunan. Jadi kalau misalnya mampir ke Kertabumi, bangunan kami panel-panelnya semua dibuat dari sampah, atau jadi ada beberapa tembok atau bangunan yang kami sisipi 30% dari sampah plastik gitu sih. Oke. Kalau begitu saya mau membahas ke hasil karya konstruksi ya, karena ini menarik sekali dan mungkin masih banyak masyarakat luas yang belum mengetahui kalau limbah ini bisa menjadi bahan bangunan gitu ya. Ya. Oke, bahan bangunannya seperti apa saja Mbak yang bisa dihasilkan? Apakah seperti batu bata, ubin bisa dihasilkan dan bagaimana dengan ketahanannya Mbak? Karena kan ini membuat bangunan harus firm ya, harus kuat untuk Yes. menahan batu dan juga semen. Ya, nah kebanyakan kita buat tembok gitu, atau misalnya tadi benar lantai atau pelapis-pelapis dinding untuk konstruksi bangunan gitu sih. Dan memang sekarang untuk konstruksi bangunan sendiri memang butuh uji ketahanan yang lebih untuk diuji, dan kami masih proses ke arah sana. Karena yang paling banyak pesanan kami adalah waste menjadi furniture ataupun souvenir. Nah, untuk konstruksi bangunan ini masih terus kami gali agar safety-nya maupun ketahanannya ini bisa sesuai dengan standarnya. Seperti itu sih. Oke, Untuk keren. sementara paling hanya untuk pelapis tembok atau tembok yang kami sisipi plastik atau sebagai lantai aja gitu. Oke. Tetapi hasilnya sudah ada Mbak ya, karena sudah ada yang Ya, dibangun dari bahan-bahan betul. bangunan tersebut yang asalnya dari limbah ya Mbak? Yes, betul. Oke, saya masuk ke furniture. Ini juga menjadi sesuatu yang hits ya, karena furniture ini banyak sekali dilirik oleh ibu rumah tangga dan juga bapak-bapak rumah tangga yang ingin menghias rumahnya dengan estetik begitu. Ini sudah dijualkah ke pasar luas atau hanya dikonsumsi bagi warga di sekitar Kertabumi saja atau buat perusahaan aja, Mbak? Oke, sebenarnya penjualan yang Kertabumi lakukan itu tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tapi kita juga menjual secara luas. Kami juga menjual di e-commerce, tapi memang paling banyak adalah B2B atau perusahaan-perusahaan yang memesan atau mengorder furniture ini gitu. Tapi kami terbuka untuk semua pihak yang mau ikut terlibat menjadikan sampah ini sebagai satu material yang bisa kita manfaatkan gitu sih. Oke. Kalau souvenir sendiri, bahan utamanya, limbah dasarnya itu apa saja, Mbak? Apakah pure plastik yang diolah menjadi biji dulu, kemudian baru dibentuk dan didesain, atau seperti apa? Bagaimana proses kreatif ini? Oke.
Jadi ada dua jenis plastik yang banyak kami olah menjadi souvenir. Yang pertama adalah plastik jenis HDPS seperti plastik-plastik yang keras seperti tutup-tutup botol itu. Nah, nanti setelah itu biasanya diproses pembersihan. Habis setelah pembersihan biasanya nanti akan dicacah menjadi bagian-bagian yang kecil. Setelah dicacah baru dimasukkan ke beberapa alat. Rata-rata kebanyakan dipanaskan, dilebur. Nah, habis itu nanti tergantung cetakan ataupun moldingnya, atau nanti jadi satu papan plastik besar yang nanti kita potong menjadi berbagai souvenir. Lalu yang kedua adalah yang kami kembangkan adalah plastik fleksibel atau plastik-plastik yang lebih lentur seperti plastik kemasan atau plastik saset. Itu kami akan ubah teksturnya menjadi tekstur kulit jeruk sehingga bisa dibuat jadi macam-macam. Mungkin beberapa contohnya adalah seperti tas ini semua dibuat dari plastik gitu. Oke, keren sekali ya. Jadi limbah plastik yang sulit terurai di tanah karena kalau di tanah itu terurainya butuh waktu belasan hingga puluhan tahun ya. Tetapi kalau di recycle, didaur ulang bisa menjadi produk yang cantik yang menghasilkan cuan tentunya. Betul. Oke. Saya mau masuk ke souvenir karena Mbak Santi sudah memamerkan salah satu produk souvenirnya. Itu dijual juga kah atau ada sistem kerjasama juga dengan warga? Jadi warga mengumpulkan limbahnya dari rumah kemudian mendapatkan sejumlah keuntungan begitu dan hasilnya nanti menjadi sebuah produk yang Mbak Santi pamerkan. Atau seperti apa konsep dari souvenir yang diciptakan dari Kertabumi ini? Sebenarnya ada dua. Ada yang orang memang mendonasikan atau menabung sampahnya udah gitu aja nanti kita konversi menjadi uang. Ada juga perusahaan-perusahaan penghasil sampah yang nanti sampahnya kita daur ulang langsung jadi produk, jadi bangku, jadi apa. Jadi memang ada beberapa metode kerjasama yang kita lakukan. Entah itu cuma kita ambil bahan bakunya, sampah dari warga ataupun siapapun yang membawa sampahnya ke Kertabumi. Ada juga yang orang bawa bahan bakunya, lalu kami upcycling atau recycling menjadi macam-macam. Jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing kliennya gitu. Oke. Kalau paling banyak klien itu melakukan order dalam souvenir ya, bentuk souvenir. Jenisnya apa saja Mbak? Karena kalau kita lihat kan souvenir sekarang banyak sekali jenisnya yang diolah dari limbah daur ulang. Apa saja kalau di sini, di Kertabumi? Kalau jenis HDPE, jenis plastik yang keras-keras tuh seperti plakat-plakat seperti kayak gini ya. Ini terbuat murni dari plastik. Atau sekarang yang banyak tuh karena lagi orang banyak lari atau piagam-piagam, semua murni dari plastik. Jadi kebanyakan tuh plakat, jam, ataupun piagam-piagam atau jam-jam seperti ini itu semua murni dibuat dari plastik. Itu yang paling banyak. Kalau untuk plastik fleksibel, plastik saset biasanya jadi pouch, jadi tas-tas kecil seperti ini ya. Ini semua dibuat dari plastik. Gitu. Oke, ini cantik sekali produknya. Ini juga dibuat dari plastik yang dilebur dulu jadi biji plastik kah, kemudian baru didesain seperti itu? Iya betul. Jadi kalau plastik itu nanti plastiknya kita panaskan di suhu tertentu. Setelah panas nanti biasanya bergantung kebutuhannya. Nanti ada beberapa plastik yang kami tumpuk gitu untuk kami panaskan sehingga nanti menghasilkan tekstur yang lebih firm, lebih kuat. Baru nanti dikasih motif macam-macam gitu. Oke, luar biasa. Sejauh ini customer atau kliennya sudah ada di mana saja Mbak Santi? Karena kalau kita lihat produknya kan ada banyak sekali ya. Paling banyak di mana saja dan apakah sudah sampai ke pasar mancanegara? Oke, mancanegara belum, mudah-mudahan semoga. Tapi yang paling banyak sih memang di Pulau Jawa sih. Pulau Jawa, Bali, Surabaya, itu yang paling banyak. Kami juga mengirim ke beberapa kota tersebut. Ini kan menarik sekali ya konsepnya. Mengajak warga mengelola limbah, kemudian mengajaknya juga untuk bisa menabung di bank sampah dan juga bisa melihat hasilnya ya. Hasil dari limbah yang didaur ulang di Kertabumi. Ini apakah juga ada gerakan untuk mengajak warga, terutama yang di bank sampah ya, yang menabung di situ, untuk bisa bertukar pikiran dan memberikan edukasi bagaimana mengelola limbah agar A sampai Z-nya mengelola limbah ini bisa betul-betul masif buat warga di sana, Mbak Santi?
Ada, itu kenapa kami menciptakan sustainable platform di Hmm. mana sebenarnya bank sampah kami itu bisa setiap hari orang berkunjung ke sini sehingga orang bisa mendapatkan insight bahwa sampah itu bisa bernilai ekonomis loh, sampah itu bisa jadi ini loh. Jadi kita sebenarnya terus mengundang masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang jauh dari Kertabumi untuk bisa datang ke kami dan melihat pengolahan sampah sehingga orang bisa lebih bijak dengan sampah yang mereka hasilkan gitu. Jadi memang kami terbuka untuk umum agar warga bisa datang dan melihat bahwa sampah ini bisa menjadi satu material yang luar biasa dan bisa menjadi satu mata rantai sirkular ekonomi. Oke, luar biasa. Jadi ada ruang untuk belajar juga ya Belajar. bagi warga agar bisa melihat langsung seperti apa proses daur ulangnya hingga menjadi sebuah karya yang cantik dari limbah-limbah yang biasa kita sering temukan di rumah tangga ya. Oke, boleh di-spill Mbak Santi kira-kira nih dalam 1 bulan omsetnya sudah berapa nih Mbak kalau banyak sekali dan cantik-cantik sekali produknya? Kalau sebenarnya kalau di Kertabumi itu ada banyak bidang yang kami lakukan, mulai dari edukasi, mulai dari bank sampahnya penerimaan barang maupun mulai dari jasa-jasa yang lain. Kalau ngomong omsetnya berapa, yang pasti karyawan saya sekarang 19 orang dengan gaji minimal semua UMR, mungkin bisa dihitung berapa di daerah Tangerang Selatan. Jadi lumayan sampah ini bisa menjadi cuan dan Kertabumi sendiri sudah berdiri dari tahun 2017. Awalnya saya cuma punya 2 karyawan dan sekarang karyawan saya yang tetap yang saya gaji secara regulari di luar yang lain adalah 19 orang ini Mas gitu. Hmm. Dan untuk penerimaan sampah di Kertabumi ini kami menerima sampah setiap bulannya kurang lebih 3 sampai 5 ton setiap bulannya. Oke, kurang lebih 5 ton dalam 1 bulan ya. Tetapi kalau saya masih penasaran untuk bisa menginspirasi warga ya, agar mungkin bisa mendapat insight baru dan ide baru untuk mengelola limbah menjadi karya yang bisa mendatangkan cuan nih. Berapa sih Mbak omsetnya dalam 1 bulan untuk clear-nya dalam mengelola limbah ini? Ratusan juta. Wow, luar biasa. Ratusan juta dalam 1 bulan ya? Yes. Oke, luar biasa. Nah, tadi di tayangan juga saya sempat melihat ada tas yang dibuat dari seperti kemasan plastik begitu ya, yang diurai-urai, dianyam menjadi sebuah tas. Itu juga dari Kertabumi kah yang membuat atau ada kerjasama dengan pihak warga yang ada di bank sampah, Mbak Santi? Semuanya yang buat tim Kertabumi, tapi kalau kami dapat pesanan banyak, misalnya ada 100 tas atau 500 tas untuk souvenir, biasanya kami akan memberdayakan masyarakat sekitar, perempuan atau para penjahit yang ada di sekitar Kertabumi. Tapi semuanya dibuat dan dikerjakan di Kertabumi. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau kita membahas tentang sampah limbah, ini kan hal yang sulit sekali ya terselesaikan karena setiap hari aja bisa sampai 7 tonan dalam sehari di TPS Bantar Gebang, Bekasi ya. Di situ 7 tonan dalam 1 hari. Kalau dari Mbak Santi sendiri melihat permasalahan sampah kita, sebetulnya bagaimana sih Mbak agar kita bisa bijak juga dalam mengelola sampah? Karena kalau terus begini terus ya kita akan sulit juga menyelesaikan persoalan sampah. Mungkin di sana juga masih banyak yang belum mengetahui bahwa ya sampah ini permasalahan yang sangat krusial di masa depan. Yes, benar banget. Sedihnya mungkin Indonesia tuh masih terbelakang banget terkait isu lingkungan, terkait masalah sampah gitu ya. Jadi sangat timpang banget pengertian atau pengetahuan orang terkait isu lingkungan. Jadi penting banget banyak orang-orang yang mau memviralkan terus berbicara terkait isu lingkungan karena masalah lingkungan ini menurut saya masalah luar biasa. Segala sektor ini nggak akan bisa berjalan berbandingan lurus kalau memang masalah lingkungannya nggak beres gitu sih. Jadi memang harus terus diedukasi ya, diedukasi masyarakat terkait isu lingkungan ini sehingga bisa ada perubahan dan masalah sampah ini menurut saya bukan masalah pemerintah saja atau masalah salah satu pihak tapi masalah semua orang. Dan mungkin permasalahan sampah itu bisa dibagi 3 menurut aku. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah, yang kedua infrastruktur dan behavior dari masyarakat, dan itu semua harus digerakkan bersama-sama sehingga bisa mengatasi masalah sampah kita di Indonesia gitu. Karena orang kadang-kadang juga nggak tahu seberapa daruratnya isu lingkungan ini gitu. Makanya harus terus
sebenarnya diedukasi, dan itu yang Kertabumi lakukan. Kami banyak melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, baik dari jenjang yang paling SD sampai SMA, untuk bisa mengetahui bahwa Indonesia ini sudah nggak baik-baik loh terkait isu lingkungan ini, dan kita harus bersama-sama membuat sesuatu, membuat perubahan agar tidak makin berkepanjangan isu sampah ini, gitu sih. Oke, terakhir singkat saja Mbak Santi, apa pesan Mbak Santi agar kita bisa lebih bijak lagi, bisa aware lagi dengan sampah, dan kalau bisa ya mengelolanya menjadi sebuah karya yang bisa menghasilkan cuan? Oke, mungkin sama seperti yang lain, para pelaku daur ulang atau orang yang concern terhadap isu lingkungan, bahwa kita cuma punya satu bumi, dan menurut saya bumi itu sudah memberikan segalanya buat kami, buat kita semua sebagai manusia. Pertanyaannya mungkin dibalik, apa yang sudah kita berikan terhadap bumi ini, apa tindakan atau aksi nyata kita yang dilakukan terhadap bumi ini. Jadi dan kami tahu sekali bahwa sampah ini sebenarnya bergantung dari cara pola pikir orang. Baik untuk saya pelaku daur ulang, sampah-sampah ini menjadi satu material yang sangat luar biasa, di mana saya bisa menghidupkan banyak orang, saya bisa menciptakan banyak lapangan kerja, sehingga bergantung dari cara atau pola pikir dari masyarakat luasnya. Jadi yuk sama-sama, karena kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu sih. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting ya bagi pemirsa di rumah, agar kita bisa bersama-sama bijak mengelola sampah dan melindungi bumi kita tercinta. Terima kasih Mbak Santi telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Santi. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat keberagaman di pesisir utara Jakarta. Tetap di Halo Indonesia.